Selamat malam para sahabat kasih, para sahabat Ignatian. Kita berjumpa lagi di dalam latihan kontemplasi Ignatian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Santo Yosef, suami Maria, yang akan kita rayakan tanggal 19 Maret mendatang. Malah kita mengawali dengan doa pembuka. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, baik kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu sampai saat ini. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama berkontemplasi mengenai Santo Yosef, pelindung gereja, pelindung keluarga kami. Kami mohon berkat-Mu agar dalam kontemplasi malam hari ini kami sungguh bisa berkontemplasi dengan baik, sehingga kami pun bisa menggali lebih mendalam siapa Santo Yosef, perannya dalam keluarga Nazaret, dan juga perannya bagi kami semuanya yang menjadi pelindung seluruh gereja. Kami serahkan seluruh usaha kami kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lihat sejenak video mengenai Santo Yosef. Seri Katekese Keluarga. Kali ini kita akan bersama-sama mendalami tema Santo Yosef Pelindung Gereja Katolik. Tahukah Anda, Beato Paus Pius ke-9 menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik sedunia pada tanggal 8 Desember 1970. Bapa Suci Paus Fransiskus menerbitkan seruan apostolik Patris Corde tepat pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Patris Corde dengan sebuah hati Bapa. Kita tahu bahwa ia adalah tukang kayu yang rendah hati yang bertunangan dengan Maria, seorang laki-laki yang adil dan bijaksana. Sesudah perjalanan panjang dan melelahkan dari Nazaret ke Bethlehem, ia melihat Mesias yang lahir di sebuah kandang, karena di mana-mana tidak ada kamar bagi mereka. Ia menyaksikan para gembala yang menyembahnya dan para majus yang masing-masing mewakili bangsa Israel dan umat manusia di seluruh dunia. Ia memiliki keberanian untuk mengemban peran kebapaan legal untuk Yesus yang diberinya nama sebagaimana dinyatakan oleh malaikat. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah Maria, Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain Yusuf, suaminya. Beato Pius ke-9 menyatakannya sebagai pelindung gereja Katolik, Venerabilis Pius ke-12 mengajukannya sebagai pelindung para pekerja, dan Santo Yohanes Paulus II sebagai penjaga sang penebus. Orang-orang memohonkannya sebagai pelindung kematian yang bahagia. Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf laki-laki yang tidak menarik perhatian namun selalu hadir, bijak dan tersembunyi, seorang perantara, seorang pendukung dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Keutamaan Santo Yesus yang pertama adalah seorang bapa yang dikasihi. Keagungan Santo Yusuf ada dalam fakta bahwa dialah suami Maria dan bapa Yesus. Dan dengan demikian ia menempatkan dirinya melayani seluruh rencana keselamatan Allah. Demikian ungkapan Santo Yohanes Chrysostomus. Santo Paulus ke-6 melihat bahwa peran kebapaannya diungkapkan secara nyata dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya.
Yang mengagumkan dari Santo Yusuf adalah persembahan total dirinya, hidupnya, dan pekerjaannya, yang mengubah panggilan manusiawinya untuk kasih rumah tangga menjadi persembahan istimewa dari dirinya, hatinya, dan semua kemampuannya. Berkat perannya dalam sejarah keselamatan, Santo Yusuf menjadi seorang bapa yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja yang telah dipersembahkan kepadanya di seluruh dunia. Bahwa banyak lembaga religius, persaudaraan religius, dan kelompok-kelompok gerejawi yang diilhami oleh spiritualitasnya dan memakai namanya, dan bahwa berbagai ungkapan kudus telah diberikan selama berabad-abad untuk menghormatinya. Banyak santo-santa berdevosi kepadanya dengan penuh semangat, termasuk Teresia dari Avila yang menjadikannya sebagai pendorong dan perantaranya, dengan sangat mempercayakan dirinya kepadanya dan menerima semua rahmat yang dimintanya darinya. Kepercayaan umat kepada Santo Yusuf dirangkum dalam ungkapan "Pergilah kepada Yusuf, ite ad Yosef", yang merujuk pada saat kelaparan di Mesir, ketika orang-orang meminta roti kepada Firaun dan ia menjawab, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Nah, itulah Santo Yusuf, pelindung gereja, pelindung keluarga kita masing-masing. Sekaranglah kita masuk di dalam mendengarkan perikop dari Injil Matius bab 1 ayat 16 disambung 18 sampai 20. Siswa dan kelahiran Yesus Kristus. Yakob memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan mari sekarang kita melihat videonya. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, mulai sekarang kita masuk di dalam persiapan untuk kontemplasi seperti biasa. Kontemplasi kita bagi dalam beberapa tahap. Kita awali dengan 2 persiapan, lalu ada 3 pendahuluan dan 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yusuf ataupun Yesus ataupun Bunda Maria. Pada pendahuluan yang pertama, kita mengingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu pergulatan batin Santo Yusuf ketika mengetahui ternyata bahwa Santa Maria telah mengandung Roh Kudus pada masa pertunangannya, dan sampai akhirnya berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan lewat mimpi kepadanya. Lalu pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat dalam imajinasi kita di mana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf lewat mimpi untuk memberitahukan supaya tidak ragu mengambil Santa Maria menjadi istrinya. Nah, lalu dalam pendahuluan berikutnya kita mohon rahmat, di sini mohon pengertian yang mendalam tentang Yusuf yang mendengarkan dan menjalankan perintah Yesus supaya kita lebih dekat kepadanya dan juga memperoleh keselamatan darinya. Pokok renungan yang pertama itu Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, ya. Bahwa Yusuf suami Maria itu adalah keturunan Daud. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang kedua itu kita merenungkan bagaimana Yusuf yang tulus tidak mencemarkan Maria, maka ia bermaksud menceraikan diam-diam, tapi kemudian malaikat Tuhan datang pada Yusuf dalam mimpi beritahukan supaya dia tidak ragu-ragu mengambil Maria menjadi istrinya, karena anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Dan anak yang dilahirkan nanti, anak laki-laki, akan dinamai Yesus, yaitu yang berarti dia yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kemudian pokok renungan yang ketiga, kita renungkan bagaimana hal itu terjadi untuk menggenapi firman Tuhan oleh Nabi, yang dinubuatkan oleh Nabi, yaitu sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu Yusuf pun melaksanakan apa yang diperintahkan malaikat pada. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, bagaimana Yusuf itu setia taat kepada kehendak Tuhan. Kemudian kita adakan percakapan, bisa dengan Santo Yusuf, bisa dengan Yesus, dengan Bunda Maria. Baik, malah sekarang kita masuk di dalam latihan kontemplasi. Kita siapkan diri kita merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita hening, dan dengarkan suara-suara sekitar. Juga kita sadari nafas kita ataupun perasaan-perasaan pada tubuh kita. Kita sadari Tuhan hadir di tengah-tengah. Ya Allah, di tengah Maha Kudus yang amat pantas disembah, biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha. Aku persembahkan kepadamu segala kesan, keinginan dan keputusan-keputusanku selama waktu ini.
Tidak pantaslah aku ya Tuhan, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang padamu menyerah berat-berat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus menebusku lewat Santa Peran Maria Bunda-Mu, serta sekarang Roh Kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan setia memberi tanpa kecuali.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bisa menjadi keras bagi kita, bagaimana kita juga bisa berlindung kepada Santo Yosef, ya, berlindung gereja, berlindung keluarga kita, berlindung kita semuanya, supaya kita juga selalu bisa mengembangkan hidup berkeluarga dengan baik. Nah, kita lihat sekarang beberapa peringatan di bulan Maret ini. Tanggal 2 Maret, kemudian kita peringati Santa Agnes dari Praha, yang lahir 20 Juni 1211 di Praha, Bohemia, sekarang Ceko. Wafatnya 1282. Santa Agnes adalah seorang abdis, suster biara, dan juga rumah sakit. Kemudian tanggal 3 Maret kita peringati Santo Marinus dari Kaisaria, hidup akhir abad yang ketiga, wafat sekitar tahun 292 di Kaisaria Israel. Santo Marinus adalah seorang martir tentara Kekaisaran Romawi yang bertugas di Kaisaria Palestina. Tanggal 7 Maret kita memperingati Santa Perpetua dan Felicitas yang hidup abad ketiga dari Kartago, Afrika Utara. Wafat 7 Maret 203. Karyanya sebagai martir dalam mempertahankan iman. Lalu tanggal 8 Maret kita memperingati Santo Yohanes Rio, lahir 8 Maret 1445 di Montemoro, Portugal, wafatnya 8 Maret 1950 di Granada. Beliau adalah pendiri rumah sakit untuk para fakir miskin dan membentuk ordo para bruder Santo Yohanes Rio. Tanggal 9 Maret kita memperingati Santa Francisca dari Roma, lahir tahun 1384, wafatnya 9 Maret 1440. Beliau merawat orang sakit dan berikan Olivetan Oblats of Mary. Lalu tanggal 12 Maret kita memperingati Santo Aloysius Orion, lahir 23 Juni 1972 di Alessandria, Italia. Wafatnya 12 Maret 1940 di San Remo, Italia. Beliau mendirikan pertapaan penyelenggaraan ilahi, pendiri misionaris kecil, suster-suster kasih, suster-suster putra dari adorasi Sakrament Maha Kudus, dan juga suster kontemplatif dari Yesus tersalib. Juga sekaligus pendiri asosiasi bagi para pemuda. Tanggal 15 Maret kita memperingati Santo Clemens Maria of Power, lahir 26 Desember 1791 di Taswich, Moravia, sekarang Ceko. Wafat 15 Maret 1820 di Vienna, Austria. Beliau mendirikan biara dan sekolah Katolik untuk para imam dan awam. Kemudian tanggal 17 Maret kita memperingati Santo Patricius, hidup abad ke-5 di Inggris, wafat tahun 461. Beliau memberitakan Injil di Irlandia. Kemudian 19 Maret kita merayakan Santo Yusuf Suami Santa Maria yang kita renungkan pada malam hari ini. Nah, tanggal 24 Maret itu kita sudah masuki Minggu Palma, mengawali pekan suci, ya. Ya, tentu lalu kita masuk bersama di dalam kisah sengsara Yesus. Lalu Kamis Putih, kita merayakan perjamuan malam terakhir, Jumat Agung, kita peringati wafat Yesus disalib. Lalu Sabtu Suci, malamnya kita merayakan Paskah, lalu hari Minggunya kita merayakan kebangkitan Tuhan. Baik, itu peringatan pada bulan Maret ini. Malah sekarang kita bersama berdoa bersama dengan Paus Fransiskus untuk wujud kerasulan doa bulan Maret ini. Allah Bapa yang baik, kami
bersyukur atas segala rahmat-Mu. Bersama dengan Paus Fransiskus kami berdoa untuk rasuhan doa untuk wujud bulan Maret GII ini, yaitu untuk wujud gereja universal. Kami berdoa bagi para martir zaman sekarang, semoga mereka semua yang bertaruhkan hidup demi pewartaan Injil di berbagai belahan dunia mengobarkan gereja dengan keberanian dan juga semangat misioner mereka. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi keluarga dan dengan anak berkebutuhan khusus. Semoga orang tua dan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus dapat menaik kehadiran anak mereka sebagai anugerah dan juga sarana untuk mewujudkan kasih Allah secara istimewa. Wujud khusus kami berdoa semoga semua pihak melaksanakan pemilu dengan kerjasama yang setia dan hasilnya juga bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing agar senantiasa Kau lindungi berkat doa restu Santo Yusuf, dan kami pun juga bisa setia di dalam melaksanakan tugas dan keputusan kami setiap harinya. Kita ingin sejenak kita sendirikan doa pribadi kita. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami ucapkan kepadamu dengan kata Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semuanya, mereka yang kita doakan, keluarga kita, dan juga usaha kita selanjutnya mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para terkasih dan Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita, dan semoga kita bisa merayakan Paskah nanti dengan penuh sukacita bersama dengan Yesus yang Bapa. Sampai jumpa di bulan depan. Selamat malam, salam berkah dalam. Gaude Iosef qui gestissi, cum Maria Mater Christi, castitatis filium, gaude sancte, gaude spores, gaude Iosef, gaude spores coe Mariae, in te Sophie, Spiritus Agrarium, Gaude Sancte, Gaude Spores, Gaude Iosef, Gaude Sancte qui vidisti, hunc natalem diem Christi, Creatoris omnium, gaude sancte, gaude spores, gaude Iosef, nos timemur mortis hora, et pro nobis Christum ora, ut per celi